Ini proyek metro terbesar di dunia dengan panjang 109 km yang melintasi kota Gurun Riyadh. Dengan nilai 22,5 miliar dolar atau setara 370 triliun rupiah, ini adalah hasil teknik yang luar biasa. Namun ini lebih dari sekadar mega proyek, ini juga tentang membangun citra dan menunjukkan bahwa negara ini progresif dan modern. Selama 1 dekade terakhir, Arab Saudi telah menginvestasikan miliaran pendapatan minyaknya untuk menciptakan warisan yang akan bertahan lebih lama dari pemimpin yang berkuasa. Kini, negara tersebut bersiap untuk menjadi tuan rumah 2 acara besar dunia yang akan mendatangkan pendapatan dari sektor pariwisata dan meningkatkan pengaruh politik. Ini adalah peluang emas bagi kerajaan untuk mengubah perekonomiannya dan meningkatkan reputasi hak asasi manusianya di panggung dunia. Namun, hal ini juga memberikan tekanan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur besar-besaran yang sudah tertunda bertahun-tahun. Ini adalah perlombaan bagi Arab Saudi untuk menyelesaikan proyek kereta api yang akan membuka pintunya bagi dunia. Ini adalah Riyadh Metro Network dengan 6 jalur, 85 stasiun, dan 109 km jalur baru yang membentang melintasi kota yang dibangun di atas pasir. Kebanyakan kota membangun sesuatu sebesar ini dalam beberapa fase selama beberapa dekade. Tetapi Arab Saudi mewujudkan gambaran mencolok ini dalam satu fase, menjadikannya salah satu proyek metro tunggal terbesar di dunia. Ini karena Riyadh adalah kota dengan ambisi yang besar. Memang transformasi yang terjadi selama 30 tahun terakhir terhadap lingkungan fisik, struktur sosial, dan suasana kota ini sungguh luar biasa. Pada tahun 70-an, kota ini menggunakan keuntungan minyak negara untuk memperluas infrastrukturnya di sekitar mobil. Sejak itu, Riyadh telah mengalami beberapa perubahan besar seiring dengan pertumbuhan populasinya yang hampir 20 kali lipat. Perempuan diberikan hak untuk mengemudi, dan turis internasional kini dapat berkunjung. Seperti wilayah lain di Teluk, kota ini masih memiliki budaya mobil yang kuat, salah satunya berkat cuaca yang terlalu panas untuk berjalan kaki. Namun, jika melihat lebih jauh ke masa depan, kota-kota yang terpusat pada mobil bukanlah yang terdepan. Salah satunya adalah pengembangan dan inovasi dalam sistem angkutan umum listrik tanpa pengemudi yang baru. Riyadh Metro telah mengerjakan proyek ini selama lebih dari 1 dekade, membantu kerajaan menetapkan beberapa tujuan besar. Putra mahkota Muhammad bin Salman ingin menjadikan ibu kota sebagai pusat bisnis internasional yang akan melipat gandakan populasinya pada tahun 2030. Namun, dunia masih waspada terhadap kerajaan yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun dalam isolasi dan sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia. Jika negara tersebut menginginkan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhannya dan membentuk kembali citra internasionalnya menjadi tuan rumah acara besar dunia adalah langkah awal yang baik. Arab Saudi telah terpilih menjadi tuan rumah World Expo 2030 yang akan menyambut puluhan juta turis dari lebih dari 100 negara dan juga menjadi calon utama tuan rumah Piala Dunia 2034. Kedua acara ini akan menjadikan Riyadh sebagai pusat proyek konstruksi bernilai miliaran dolar, seperti proposal stadion baru untuk kota Qiddiya yang diharapkan menjadi pusat hiburan baru di Arab Saudi. Ketika melihat semua mega proyek lainnya yang sedang berlangsung di Riyadh saat ini, proyek-proyek tersebut tidak akan masuk akal tanpa jaringan transportasi yang menghubungkan perkembangan-perkembangan ini. Oleh karena itu, metro adalah elemen penting dalam visi 2030 Saudi dan pembukaannya diharapkan segera terjadi. Membangun sesuatu sebesar ini cukup menantang, tetapi melakukannya di gurun membuat segalanya menjadi lebih sulit. Iklim gurun yang keras menuntut bahan yang dapat menahan suhu yang berfluktuasi. Kereta di Riyadh Metro harus dirancang khusus untuk suhu tinggi, dan kontraktor harus menyesuaikan cara penyimpanan beton karena panas yang ekstrem. 3 mesin bor terowongan besar digunakan untuk mengebor dan menggali 40% rute yang membentang di bawah kota, mengelilingi fondasi bangunan dan utilitas yang ada. Ada juga undang-undang yang melarang beberapa pekerja bekerja pada jam-jam tertentu di tengah hari ketika suhu sangat tinggi. Namun, tantangan lingkungan fisik bukanlah satu-satunya.
Mantan Gubernur Riyadh ditangkap dalam penumpasan oleh putra mahkota pada tahun 2017 karena dugaan korupsi terkait proyek Riyadh Metro. Pandemi tahun 2020 menyebabkan gangguan rantai pasokan di seluruh industri, dan pada tahun 2021 beberapa kontraktor utama memulangkan staf karena perselisihan pembayaran lebih dari $1 miliar. Proyek infrastruktur besar seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terkenal terjadi di kota New York yang butuh hampir 100 tahun untuk menyelesaikan kereta bawah tanah Second Avenue. Riyadh Metro awalnya dijadwalkan dibuka pada tahun 2019, hanya 5 tahun setelah konstruksi dimulai. Kini, Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh berharap segera mengumumkan tanggal pembukaan metro. Namun, proyek sebesar ini memerlukan banyak uang, dan Arab Saudi punya banyak uang. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan minyak nasional negara itu menghasilkan laba bersih lebih dari $100 miliar setiap tahunnya. Banyak dari uang itu disalurkan ke proyek-proyek negara melalui dana investasi publik, yang pada dasarnya adalah sejumlah besar uang yang digunakan negara untuk membayar proyek-proyek besar seperti metro. Riyadh menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan Dubai yang pertumbuhannya banyak bergantung pada investasi eksternal. Namun Arab Saudi tidak memerlukan sebagian besar kontrak luar, karena dengan lebih dari 30 perusahaan internasional dan lokal serta banyak pemasok dan subkontraktor lokal dipilih untuk mengerjakan proyek tersebut. Di antara mereka yang terpilih adalah perusahaan terkenal seperti Zaha Hadid Architects. Arsitektur selalu dikaitkan dengan kekuasaan, dan ada ketertarikan dari para arsitek untuk mengerjakan proyek besar dengan klien besar seperti pemerintah yang memiliki sarana untuk menyediakan proyek-proyek besar. Banyak proyek arsitektur dan konstruksi beranggaran besar saat ini ditugaskan oleh negara-negara Teluk yang kaya akan minyak. Sementara penduduk lokal bisa mendapatkan manfaat dari beberapa mega proyek, ada juga potensi keuntungan lainnya seperti pariwisata internasional dan pembangunan reputasi. Namun, ada sisi negatifnya karena proyek besar kadang-kadang bisa menjadi cara bagi rezim otokratis untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya di negara tetangganya, yaitu pada Piala Dunia 2022. Membawa pengawasan global baru terhadap praktik perburuhan. Dengan ribuan pekerja migran dilaporkan meninggal dalam 1 dekade terakhir. Meskipun tidak semuanya terkait dengan Piala Dunia FIFA, panitia penyelenggara Piala Dunia Qatar mengatakan ada 3 kematian terkait pekerjaan di Stadion Piala Dunia. Seperti banyak negara di dunia, Arab Saudi bergantung pada pekerja konstruksi migran. Dan para ahli hak asasi manusia khawatir tentang potensi eksploitasi, ketidakseimbangan kekuatan, risiko tekanan panas, jeratan hutang, dan keselamatan lokasi konstruksi. Riyadh Metro mungkin tidak semewah proyek-proyek baru di Arab Saudi seperti kota futuristik Neom di tengah gurun pasir. Tapi ini adalah tulang punggung dari visi yang jauh lebih besar untuk merekayasa ulang masa depan negara mereka. Setelah metro akhirnya dibuka, Riyadh akan menghadapi tantangan berikutnya, yaitu membuat warga Saudi meninggalkan mobil mereka dan benar-benar menggunakan kereta api. Apakah hal itu akan benar-benar terjadi?